Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kita boleh berada di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati kita, diri kita, seluruh hidup kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi yang baik ini. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu carilah Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, carilah Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya untuk apa? Mengingatkan kembali orang-orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Mengingatkan mereka untuk apa? Mereka mencari Tuhan. Nah, sebagai orang-orang percaya, saya yakin, saya percaya bahwa bukan saja firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel, tapi juga kepada saudara dan saya untuk kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu adalah hal yang apa? Hal yang penting. Karena dengan jelas dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan selalu bekerja menurut waktunya Tuhan. Sekali lagi, yang pertama Tuhan bekerja menurut waktunya. Dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus sadar bahwa Tuhan di dalam menolong umatnya, Tuhan di dalam menyatakan pertolongannya bagi orang-orang percaya, Tuhan selalu bekerja dengan waktunya sendiri. Kita harus sadar bahwa kadang-kala Tuhan menolong kita begitu cepat, tapi kadang-kala begitu lama Tuhan menolong kita. Nah, itu sebabnya kita harus sadar. Kalau Tuhan itu bekerja dengan caranya, dengan waktunya, maka Tuhan ingatkan kita apa? Harus cari Dia selalu. Harus mencari Dia selalu. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8 dan diulangi lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 2. Firman Tuhan yang senada, yang sama dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Artinya apa? 2 kali berturut-turut firman Tuhan yang sama ini, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru diulangi. Artinya apa? Betapa pentingnya kita mencari Tuhan di dalam hidup ini. Saya percaya setiap kita, umat Tuhan, orang percaya, kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya beban, kita punya pengharapan di dalam hidup ini. Sebab itu apa? Carilah Tuhan selalu. Cari Dia, cari Dia. Dia punya waktu untuk menolong kita. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan menolong kita sesuai dengan waktunya, jangan pernah berhenti untuk terus mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari kebenaran firman Allah? Yang kedua, yaitu kita harus merespon undangan atau panggilan Tuhan di dalam hidup kita.
Yang kedua, kita harus merespon undangan atau panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang pertama dari Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan mengundang. Tuhan memanggil setiap umatnya untuk apa? Datang kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan mau memberkati umatnya. Tuhan mau menolong umatnya. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama ini, bahwa Tuhan mau memberkati umatnya secara cuma-cuma, secara gratis. Dengan jelas dikatakan, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi Tuhan itu selalu memberkati kita secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi Tuhan rindu, Tuhan mau kita meresponi undangannya, meresponi panggilannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang ketiga yang kita pelajari lewat firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Hal yang ketiga yaitu kita harus selalu mendengar Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu mendengar Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dalam Yesaya 55, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, teruslah mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan bisa lewat apa? Lewat firman yang kita dengar. Nah itu sebabnya kita harus apa? Peka. Sendengkanlah telingamu, ya, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ini janji Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, jangan pernah kita menutup telinga kepada apa? Suara Tuhan lewat firman-Nya. Mari buka telinga kita. Mari pasang telinga kita. Mari kita mau peka dengan suara Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Dia akan memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Tidak saja dia memberkati kita secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi dia juga akan memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Dia ingin mengikat perjanjian dengan kita. Dengan jelas di dalam ayat yang ketiga tadi. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku ingin mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau Tuhan mengikat perjanjian dengan kita, maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya di dalam hidup kita. Yang penting bagi kita pagi hari ini, yaitu kita mau mendengarkan suaranya di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih pagi hari ini, hal yang pertama yang sudah kita dengar pagi hari ini, yaitu apa? Tuhan bekerja menurut waktunya di dalam hidup ini. Itu sebabnya teruslah cari Tuhan, teruslah berseru kepadanya. Yang kedua, kita mau meresponi panggilan dan undangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita mau menyendengkan telinga untuk terus mendengar suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan bagi kami. Ajar kami supaya kami selalu terus mencari Engkau, berseru kepada Engkau. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini ya Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam hari. Karuniakan kami kekuatan, kesehatan, karuniakan damai sejahtera, sukacita yang terus berlimpah-limpah kami nikmati di dalam hidup ini. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami, tugas kami. Tuhan tilik dan berkati semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.